Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, meskipun hujan cukup deras nih, atas izin Allah kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillah wa Asma'ihi Al-Husna. Dan insya Allah pada malam ini kita sudah memasuki bab Al-Khotimah, ya, penutup. Tapi ya cukup panjang, mungkin sekitar 2-3 pertemuan. Apalagi kalau kita membahas nanti lampirannya, ya, atau bahkan mungkin bisa 4 kali pertemuan. Baik, mari kita perhatikan. Berarti di buku antum halaman berapa? Halaman 181. Atau kalau di buku yang satu lagi halaman 127, ya. 127, ya. Baik, mari kita perhatikan. Idza qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, yaitu Syekh Muhammad ibn Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya rahimahullah. Idza qala qailun qad arabna butlana madhhabi ahli ta'wil fi babis sifah. Nah, jika ada seseorang berkata, ya, dan dia mengatakan kita sudah tahu kebatilan madhab ahli ta'wil dalam bab sifat, bahwa madhab ahli ta'wil itu batil, ya, dalam bab sifat. Wa minal ma'lum anna al-asy'ariyata min ahli ta'wil. Dan sudah diketahui bahwa al-asy'ariyah, mazhab al-asy'ariyah, mereka itu min ahli ta'wil. Nah, li aksari sifah, untuk kebanyakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Lalu fa kaifa yakunu mazhabuhum batila? Bagaimana bisa kita mengatakan mazhab asy'ariyah itu batil? Ya. Wa qad qil, padahal ada orang mengatakan, katanya, innahum yumassiluna al-yawma 95 bil mi'ati fil minal muslimin. Padahal jumlah penganut mazhab asy'ariyah di atas muka bumi ini, katanya ada yang bilang 95%, katanya. Ini klaimnya. Sama di Indonesia itu ada tuh. Ada yang mengaku paling banyak sekian juta, gitu, ya. Nah, ini ngadu klaim ini, ya. Nah, artinya bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ada memang orang yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada yang bilang sawadul a'zam, kelompok besar. Asy'ariyah itu kelompok besar, as-sawad al-a'zam. Dan mereka bilang nggak mungkin keliru, as-sawadul a'zam. Sampai seperti itu klaimnya, ya. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, antum tahu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari itu lahir tahun berapa? Beliau itu lahir tahun 260 Hijriah. Tahun 260 Hijriah. Atau sekitar 90, ya, 6 tahun setelah lahirnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu lahir tahun 164 Hijriah.
Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari itu tahun 260 Hijriah. Berarti 60 ditambah 36. Kan 96 ya? Ya. Itu jarak Imam Ahmad ke Abu Hasan Al-Asy'ari. Satu generasi. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau lahir tahun 661 Hijriah. Berarti jauh setelah Abu Hasan Al-Asy'ari. Bedanya ya 400 tahun, 401 tahun bahkan ya. Jauh. Nah, baik. Jadi ada orang bilang mazhab Al-Asy'ari ini ya jumlahnya banyak gitu. Betul memang mereka itu min ahli ta'wil. Tapi jumlah mereka kan banyak sekali. Sampai tadi ada yang mengklaim 95%. 95% itu bukan di Indonesia loh. Di seluruh dunia. Itu kata orang. Kata orang. Nah, bahkan ada yang mengatakan Asy'ariyah itu mereka adalah mazhab ahli sunnati wal jamaah katanya. Mazhab ahli sunnah wal jamaah. Padahal ahli ta'wil tapi dibilang ahli sunnah. Jadi ada orang menulis buku, dia mengatakan Asy'ariyah itu bagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu ada dua kata dia ya, si penulis, tapi saya Ibnu Al-Utsaimin tidak menyebutkan siapa nama orang ini. Mungkin karena nggak penting orang ini. Karena nggak penting nggak sebut namanya. Tapi ada tulisannya gitu ya. Kata dia, si penulis yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin, ahli sunnah wal jamaah itu ada dua. Ini bukan perkataan Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Perkataan orang yang membela Asy'ariyah. Bahkan yang mengatakan Asy'ariyah itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada dua. Ya. Ada dua bagian. Yang qasimuna ila qismain ya. Yang pertama mufawwidhah, yang kedua muawwalah katanya. Mufawwidhah dan muawwalah. Mufawwidhah itu alladzina yaqulun Allahu a'lam bima arada. Yang selalu bilang Allah lebih tahu apa yang diinginkannya. Wa yaskutun, dan mereka diam gitu, tidak membahas. Tidak membahas apa? Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang kedua ya adalah al-muawwilah. Siapa al-muawwilah itu? Humul ladzina yuharrifuna an-nusus. Mereka adalah yang mentahrif nusus. Wa minhum, di antara mereka ada al-Asy'ariyah yang jumlahnya katanya ada 95% dari populasi kaum muslimin di atas muka bumi. Nah, itu. Berarti sisanya yang 5% selain Asy'ariyah. Cuma 5%. Sedikit sekali ya. Ini klaimnya mereka. Jadi seluruh kaum muslimin di atas muka bumi ini mereka menganut mazhab Asy'ariyah. Nah, wa hadza kalam fil haqiqah laisa bisahih. Ini perkataan secara hakikat tidak benar. Tidak benar. Nah, nggak ada bukti, itu cuma klaim. Coba disensus. Nah, yang nyensus jangan orang Asy'ariyah. Nanti malah jadi 100%. Atau jadi 120% nanti. Ya. Itu ya, Bapak-bapak. Nah, itu ya. Lalu kalau ada orang bilang
bagaimana mungkin mazhab Asy'ariyah itu dianggap batil padahal pemimpinnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari? Bagaimana mungkin mazhab Asy'ariyah dianggap batil padahal ya, di dalamnya ada orang-orang penting, para ulama yang ma'ruf, ya, yang taat kepada Allah, ya, mengimani kitabnya, mengimani rasulnya, dan menasihati li'a'immatil muslimina wa ammatihim, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Bagaimana mungkin mereka dianggap batil? Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, maka kalau kita lihat sampai ya kalimat ini tadi, ya, pertanyaannya berarti ada 3 ya. 1, bagaimana mungkin kita mengatakan mazhab Asy'ariyah itu mazhab batil? Padahal jumlah mereka sangat banyak. 95 kok bisa disebut batil gitu? Kalau batil nggak mungkin banyak pengikutnya. Itu 1 pertanyaannya. Lalu jawabannya nanti bagaimana? Ini penting ya. Pertanyaan kedua, bagaimana mungkin mazhab Asy'ariyah dianggap mazhab yang batil karena ahlu ta'wil, sementara tokohnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini orang soleh. Pertanyaan ketiga, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa mazhab Asy'ariyah itu batil, sementara di dalam mazhab Asy'ariyah itu ada ulama-ulama yang jujur, ulama yang ikhlas, ulama yang banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Di antaranya siapa? Penulis kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi. Mazhabnya Asy'ariyah. Kitabnya banyak dan sangat bermanfaat, baik Riyadhus Shalihin maupun Hadis Arba'in, atau kitab ya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran misalnya, atau kitab fikihnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Itu kitab fikih besar, banyak dirujuk oleh para ulama. Kok iso-iso nih kalau bahasa kitanya disebut batil gitu. Nah, itu kira-kira 3 pertanyaan gitu ya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, 1 ya, memang tidak diragukan lagi ya, bahwa Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari tidak diragukan beliau orang berilmu. Ya. Orang yang ikhlas, semoga Allah menjadikan ilmunya bermanfaat. Nah, itu ya. Banyak orang mengambil pelajaran dari perkataan beliau. Banyak orang menukil perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari, bahkan banyak orang menjadikan omongannya sebagai hujjah. Nah, semoga Allah merahmati beliau. Lalu pertanyaannya, walakinnahu ma'ahadza, akan tetapi Abu Hasan Al-Asy'ari meskipun beliau orang alim, meskipun beliau orang ikhlas, ya, meskipun banyak orang menukil perkataannya, meskipun banyak orang mengambil pelajaran dari perkataannya. Nah, mungkin tidak beliau melakukan kesalahan ketika membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak? Udah terjawab. Mungkin. Sealim apapun seseorang, mungkin ya dia melakukan kesalahan gitu. Lalu muncul lagi pertanyaan. Bagaimana bisa kita mengatakan Asy'ariyah itu mazhab batil? Padahal tadi ya, di dalam mazhab ini ada orang saleh, ada orang ikhlas, ilmunya luas. Nah, lalu jawabannya annal wajib. Nah, ini penting. Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak bisa
ketokohan seseorang jadi patokan kebenaran. Saya ulangi ya. Tidak bisa kebenaran itu diukur dari ketokohan seseorang. Jangan gara-gara ada tokoh lalu pasti benar. Itu poin penting ini, ya. Karena apa? Annal wajiba an nahtajja bil haqqi 'ala rajul wa laisa bir rajuli 'alal haqq. Itu. Yang harus dilakukan itu kita berhujah dengan kebenaran, ya, untuk menilai seseorang, bukan berhujah dengan seseorang untuk menilai sesuatu itu benar atau tidak. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau untuk mengetahui sesuatu itu benar atau tidak, jangan berargumen dengan ketokohan seseorang. Itu salah besar. Misalnya kita katakan ini benar. Kenapa? Karena si fulan melakukan. Itu nggak bisa begitu. Kalau begitu berarti dia berhujah dengan seseorang untuk menilai sesuatu itu benar atau tidak benar. Paham ya maksudnya? Bukan begitu. Yang benar adalah kita berhujah dengan kebenaran untuk menilai seseorang apakah seseorang itu benar atau tidak. Itu yang benar. Apa yang dimaksud kebenaran di sini? Apa coba? Al-Quran wa Sunnah. Kita harus berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah untuk menilai apakah tokoh itu benar atau tidak benar. Gitu. Kalau kiai kami bilang, ikuti kebenaran bukan ngikutin orang benar. Karena orang benar ada kalanya salah. Ya kan? Tapi kalau ngikutin kebenaran, kita akan tahu mana orang benar, mana orang yang salah. Iya kan? Itu. Apa? Tidak taklid kepada tokoh. Tapi kita mengikuti kebenaran yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah ini ya jawabannya Bapak-bapak dan sekalian. Jadi itu penting karena banyak orang gitu berdalil dengan tokoh. Kan si fulan melakukan. Si fulan itu kan pondoknya besar. Muridnya banyak, pengagumnya banyak, pengikutnya banyak. Berarti nggak mungkin dong si fulan salah, kan gitu ya? Nah, itu nggak benar itu kayak gitu. Orang itu kemungkinan salahnya tetap ada. Nah, baik. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, lalu kata Syekh Al-Utsaimin ya. Yang pertama, ini komentar dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Annana la naslamu an takuna nisbatul asy'ari bihadzal qadar binisbati li sairi firaqil muslimin fa anna hadhihi da'wah tahtaju ila isbatin an tariqil isa'i ad-daqiq. Nah, bahwasanya kita ini ya, apakah kita percaya begitu saja bahwa para penganut mazhab Asy'ariyah itu jumlahnya 95% dibanding kelompok-kelompok kaum muslimin yang lain. Kira-kira Bapak-bapak dan sekalian percaya atau tidak? Nah, ini adalah klaim ya yang membutuhkan riset penelitian dengan cara apa? Sensus itu tidak klaim tok itu. Itu satu ya. Seandainya setelah disensus, Mas Anin suruh nyensus ya. Seluruh dunia disensus Mas Anin. Ternyata kata Mas Anin, oh iya, banyak banget gitu ya. Sampai 95%, katakanlah begitu ya. Fakta mengatakan demikian. Atau bahkan ternyata lebih. Bukan 95%, 130% gitu ya. Semua Asy'ariyah semua ternyata gitu ya. Nah, tambah jin. Jin pun Asy'ariyah gitu ya. Nah, misalnya.
Lalu apakah dengan jumlah banyak penganutnya itu, ya, mereka terpelihara dari kesalahan atau tidak? Tidak. Nah, itu. Jadi nggak ada satupun orang yang maksum, tidak ada. Hatta Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, bahkan yang lebih senior daripada beliau, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah, itu nggak ada yang maksum. Bahkan boro-boro beliau, sahabat pun nggak ada yang maksum. Yang maksum hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, nah itu. Jadi ya, kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya orang yang melakukan, banyaknya orang yang mengikuti. Tapi kebenaran itu dilihat dari ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana dulu para sahabat, wabil khusus terkait dengan pemahaman terhadap asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Nah, lalu kami katakan ijma' kaum muslimin qadiman, dulu, dari dulu, yaitu ijma' para sahabat, ya, bertentangan dengan ahlu ta'wil terkait tentang bagaimana memahami ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang membahas tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna salafa salihah min sadri hadhil ummah wa humus sahabah, bahwa sesungguhnya para ulama salaf yang soleh, ya, mereka adalah para sahabat, mereka adalah sebaik-baik kurun, lalu para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, ya, dan para ulama yang datang setelahnya, semua mereka, ya, bersepakat bahwasannya, ya, kita harus menetapkan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya, dan mereka sepakat untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan memahami, ya, dalil-dalil terkait dengan asma wa sifat itu secara zahir yang al-laik billahi azza wa jalla, yang sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin, tanpa merubah atau menolak atau mempertanyakan bagaimananya, atau tanpa menyamakan. Itulah kesepakatan para salafus soleh dari karangan as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, yang diikuti oleh para tabi'in dengan baik, ya. Itulah mereka sebaik-baik kurun, maka ijma' mereka menjadi hujjah, ya, karena diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan ini sudah dinukil, ya. Wa qad sabaqa nukil al-ijma' anhum fil qaidatir rabi'ah min qawaidin nususi sifah, yang pada kaidah yang keempat tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil tentang sifat. Jadi Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, itu ya. Jadi klaim 95% itu perlu dikaji ulang, perlu betul-betul dibuktikan. Jangan percaya begitu saja. Orang Asy'ariyah itu 95% loh. Langsung kita bilang, oh iya. Enggak. Belum tentu. Itu harus dibuktikan. Nah, kemudian, ya, seandainya oke, gitu ya, bahwa begitulah jumlah mereka di waktu sekarang ini, nah, itu tidak menjadi sebab mereka terlindungi dari kesalahan. Mereka terpelihara dari kesalahan. Enggak. Seandainya pun banyak, gitu ya. Tidak. Karena ya al-ismatu fil ijma'. Isma itu ada dalam ijma' para sahabat tadi. Wa amma qaulul aksar faqad yakunu khata'.
Adapun perkataan orang banyak bisa jadi juga salah. Bisa jadi. Maka dalam Islam itu ukuran kebenaran bukan banyak. Yang ini beda dengan demokrasi ya. Kalau demokrasi suara terbanyak itu yang benar kan? Iya. Nah, dalam syariat Islam bukan. Ayatnya gimana bunyinya? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. An sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Itu tegas ayatnya. Ayat ini menegaskan ukuran kebenaran bukan dilihat dari banyaknya orang. Jangan gara-gara anggotanya paling banyak, maka itu paling benar. Itu nggak benar. Bisa dipahami ya? Kan kadang orang begitu. Kalau udah ngerasa banyak, ngerasa paling benar. Yang lain salah. Kalau perlu habisin. Nah. Wah, itu repot lagi itu ya. Ada soalnya orang yang seperti itu. Ngerasa banyak, ngerasa benar. Kalau ada berselisih dengan mereka, itu salah. Maka habisin. Tekan. Bubarkan. Kan gitu. Wah, itu nggak benar. Ya, sikap seperti itu tidak benar ya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Nah, karena bisa jadi perkataan orang yang jumlahnya sedikit itu yang benar. Bisa jadi. Jika memang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Asy'ariyah itu walaupun katakanlah jumlahnya banyak sampai 95%, fa inna qaulahum laisa bisawab. Sesungguhnya perkataan mereka itu tidak benar tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar mereka yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yakni wa qaulul baqiyah wa al muwafiq ya limadhhabis salafis salih. Yang sesuai dengan mazhab para ulama salafus saleh. Nah, ini ya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi itu ya yang perlu kita pahami. Dan salaful ummah ijma mereka itu bertentangan dengan Asy'ariyah. Padahal yang jadi hujah itu adalah ijma para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, siapa saja yang menyelisih ijma sahabat tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, nah, hendaklah mereka itu rujuk kembali kepada apa yang diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan yang diyakini oleh para tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik min a'immatil huda. Itu ya. Baik. Itu Bapak-bapak. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari dan atau yang lainnya dari para pemimpin kaum muslimin, mereka itu kan nggak pernah mengklaim, mengaku-ngaku bahwa diri mereka itu terjaga dari kesalahan. Abu Hasan Al-Asy'ari sini nggak pernah. Aku ini nggak pernah salah, pasti benar semua. Itu nggak pernah. Pun begitu dengan ulama-ulama lain. Nah, itu. Bahkan mereka itu nggak akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama kecuali ketika mereka tahu dan paham betul kadar diri mereka dan menempatkan diri mereka pada tempatnya yang benar. Nah, dan selama di dalam hati mereka mengagungkan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah yang berhak untuk menjadi pemimpin umat ini. Ya, yang mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam surah Sajadah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka itu para pemimpin yang mendapatkan petunjuk berdasarkan perintah dari kami ketika mereka bersabar dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi itu orang yang jadi pemimpin ya di tengah-tengah kaum muslimin pasti adalah orang-orang yang mengagungkan Al-Quran dan Sunnah.
betul-betul jadi pemimpin, pasti mereka itu mengambil petunjuk dari Al-Quran dan mereka sabar. Ya. Dan dalil lain misalnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, sampai sekarang kan orang semua kenal. Bahkan disebut Abul Anbiya, Abu Tauhid bahkan. Disebabkan apa? Karena beliau ini taat kepada Allah, lurus orangnya, tidak melakukan kesyirikan, bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu kemudian Allah pilih dia. Allah beri petunjuk beliau kepada jalan yang lurus disebabkan apa? Ketundukannya kepada Allah, kelurusan ya, akidahnya tentu saja, dan bukan termasuk golongan orang syirik. Maka dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 121 Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umihi jtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim." Nah, tadi maknanya sudah kami sebutkan di depan. Nah, kemudian mereka yang datang belakangan, yang menisbatkan, menyandarkan diri mereka ya kepada Abu Hasan Al-Asy'ari atau kepada madhab Asy'ariyah, sesungguhnya mereka ini tidak betul-betul mengikuti yang seharusnya itu terkait dengan ketokohan Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, Abu Hasan Al-Asy'ari ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya kalau antum buka, beliau itu mengalami fase kehidupan terkait dengan masalah pemahamannya, ya, masalah akidahnya, terutama akidah asma wa sifat, itu ada 3 fase yang dialami oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu yang perlu dipahami. Ya. Fase pertama, ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adalah fase di mana beliau ya memeluk atau mengikuti mazhab Mu'tazilah. Mengikuti apa? Mazhab Mu'tazilah. Nah, selama berapa lama? Arba'ina aman. Selama 40 tahun. Itu ya. Itu. Nah, ini harus dipahami ya. Selama 40 tahun. Beliau menegakkan mazhab ini, membangun argumen-argumennya untuk menguatkan mazhab Mu'tazilah. Kemudian beliau akhirnya rujuk ya, bertaubat dalam tanda kutip dari mazhab Mu'tazilah. Bahkan terus terang ya, saraha bitadlilil Mu'tazilah wa balagha fir raddi alaihim. Bahkan ya akhirnya terang-terangan menganggap Mu'tazilah itu sesat. Itu. Bahkan beliau bersungguh-sungguh dalam membantah mazhab Mu'tazilah setelah 40 tahun mengikuti mazhab tersebut. Dan sangat masyhur waktu itu di hadapan orang banyak, di atas mimbar beliau membuka jubahnya. Ya. Membuka jubahnya sebagai simbol bahwa aku, kata beliau, mulai sekarang sudah menanggalkan diri dari mazhab Mu'tazilah sebagaimana aku menanggalkan jubah ini dari diriku. Itu ya. Jadi dia sadar akhirnya Mu'tazilah ini nggak benar. Itu fase keilmuan Abu Hasan Al-Asy'ari, fase pertama. Yang kedua, ya, di antara dua akidah Mu'tazilah dan akidah Ahlus Sunnah, di antara itu, ya, kadang masih cenderung ke Mu'tazilah, kadang cenderung kepada Ahlus Sunnah. Nah, beliau mengikuti jalan yang ditempuh oleh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ini orang yang punya pengaruh
Ya, ketika sudah keluar dari Mu'tazilah, tapi dia minal mutakallim. Ini ahlul kalam. Ya, ahlul kalam. Kalau sebelumnya bapak tirinya Al-Jubai itu bapak tirinya. Beliau banyak dipengaruhi paham Mu'tazilah oleh bapak tirinya Al-Jubai itu. Lalu sadar dipengaruhi oleh pemikirannya Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-6 ya, yang ke-16 afwan. Ya, beliau mengatakan wal asy'ari amsaluhu barzahun baina salafi wal jahmiyati akhadhu min haula'i kalaman sahihan wa min haula'i usulan aqliyatan dhannuha sahiha wa hiya fasidah. Nah, jadi Abu Hasan Al-Asy'ari itu dia ada di antara dua, antara salaf dengan Jahmiyah. Kadang dia mengambil dari ya mazhab salaf, perkataan yang benar, kadang dia mengambil prinsip-prinsip yang bersifat akliyah yang mereka anggap sahih padahal dia rusak, tidak sahih. Masih belum mapan antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Ini fase kedua. Berapa lama beliau mengalami hal ini tidak ada keterangan. Lalu yang terakhir fase ketiga, nah, di mana beliau, Bapak-bapak dan sekalian, sudah mulai ya cenderung kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Hadis. Ya, sudah bahkan menganut mazhab Ahlus Sunnah. Itu jadi berkembang Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin pada fase ketiga ini Abu Hasan Al-Asy'ari mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sebagaimana diterangkan oleh dia sendiri dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah. Ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini udah diterjemahkan. Silahkan beli, penting ini ya. Atau orang sering bilang kitab putihnya si Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat apakah Abu Hasan Al-Asy'ari ini ya, betul-betul rujuk kepada mazhab Ahlus Sunnah secara sempurna, atau ya rujuknya itu tidak betul-betul 100%, nggak sempurna. Ada dua. Walaupun udah menulis kitab Al-Ibana fi Usulid Diyanah. Ada yang mengatakan sempurna, dia betul-betul rujuk dari paham Mu'tazilahnya. Pada fase ketiga ini betul-betul menganut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Ini adalah penilaian Ibnu Asakir dan yang lainnya, bahwa rujuknya Abu Hasan itu karena rujukan kamilan. Nah, karena di dalam kitab Al-Ibanah beliau mengatakan tentang Imam Ahmad ya, dengan keutamaan, dengan kepemimpinan, dan dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ya, dan menyelisihi apa yang diselisihi oleh Imam Ahmad. Itu dia sendiri bilang begitu. Dia sendiri maksudnya siapa ini? Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau ikut Imam Ahmad yang berpengaruh. Pada pandangan beliau ada pendapat Imam Ahmad. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan yang lainnya mengatakan anna ruju'ahu lam yakun kamilan. Rujuknya Abu Hasan Al-Asy'ari kepada Ahlussunnah tidak sempurna. Bahkan masih ada tersisa dalam pikirannya pandangan-pandangan kulabiyah. Kulabiyah itu pandangan-pandangan kaum mutakallimun ya, al-mutakallimin, ahlu kalam. Itu. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam mukadimah kitab Al-Ibanah itu beliau mengatakan telah datang kepada kita yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang agung. Nah, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak pula ada di depan maupun di belakangnya.
Dia turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya, terkumpul di dalam Al-Quran ilmul awwalin, ilmu orang-orang terdahulu. Ya, dan Al-Quran menyempurnakan ya hal-hal yang dipardukan dalam dan agama, menyempurnakan agama. Dia adalah siratullahil mustaqim, jalan Allah yang lurus, dan wahablullah al-matin, tali Allah yang kuat. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran maka dia selamat. Barang siapa yang menyelisih Al-Quran maka dia sesat, menyimpang, berada dalam kejahilan. Nah, lalu dia mengatakan, Abu Hasan al-Asy'ari, bukan Allah subhanahu wa ta'ala mendorong di dalam Al-Quran kitabnya untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bilang apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu pantahu, dalam surah Al-Hasr ayat ke-7. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Bahkan beliau katakan ya, fa amarahum bi taati rasulihi kama amarahum bi taatihi. Abu Hasan al-Asy'ari menyuruh pengikutnya untuk taat kepada Rasulnya sebagaimana beliau menyuruh untuk mentaatinya. Bahkan ya, mendorong para pengikutnya untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengamalkannya dan mengamalkan kitabnya. Itu ya. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada tahapan yang ketiga. Ya, pada tahapan yang ketiga. Nah, ini ya Bapak sekalian. Tapi sebagian besar dari pengikutnya tersesat, terpedaya oleh syaitan. Itu ya. Sebagian dari pengikutnya. Panabaja kasirun mimman ghalabat sikwatuhu wastahwada alaihimu syaitan. Nah, sunana nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wara'a zuhurihim, dan mereka melemparkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang punggung mereka. Itu sunnah dicampakkan. Itu yang dilakukan siapa? Para kebanyakan pengikutnya. Itu. Lalu dalam kitabnya Al-Ibanah itu beliau mengatakan, semoga Allah merahmatinya, ya, pondasi-pondasi ya, atau prinsip-prinsip ahlul bid'ah sekaligus menunjukkan kebatilannya. Nah, kalau ada orang mengatakan qad angkartum qaulal mu'tazilah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidah wal murji'ah fa'arafuna qaulakum alladzi bihi taqulun wa diyanatikum allati biha tadinun. Nah, itu. Jadi kalau ada orang mengatakan ya, kamu sudah mengingkari apa? Perkataan Mu'tazilah. Ya. Termasuk mengingkari perkataan Jahmiyah. Juga termasuk Haruriyah dan Rafidah. Ya. Itu kalian sudah ingkari semua. Maka kenalkanlah kepada kami, katanya, qaulakum, perkataan kalian, alladzi bihi taqulun, yang dengannya kalian ucapkan. Ya. Wa diyanatukum allati biha tadinun, dan agama kalian yang dengannya kalian beragama. Itu ya. Jadi Syekhul Islam siapa? Abu Hasan al-Asy'ari ya, beliau mengatakan demikian. Ya, itu. Lalu Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, nah, perkataan kami kilalahu, dikatakan kepadanya, perkataan kami yang dengannya kami mengatakan, dan agama kami yang dengannya kami beragama adalah apa? At-tamassuk bi kitabi Rabbina azza wa jalla wa bi sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan kitab Allah azza wa jalla dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang diriwayatkan dari para sahabat, dari para tabi'in, daripada ulama hadis. Nah,
Maka dengan itulah kami berpegang teguh ya. Seperti yang dikatakan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Nah, itu. Nah, di sini beliau menyatakan mengikuti Imam Ahmad, ya. Nadarallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu. Semoga Allah menjadikan wajah Imam Ahmad bercahaya, Allah tinggikan derajatnya. Wa ajala masubatahu qailun. Ya, waliman khalafa qaulahu mujanibun. Dan semoga Allah memberikan banyak pahala kepadanya yang mengatakan perkataan Imam Ahmad dan yang menjauhi segala perkataan yang menyelisih perkataan Imam Ahmad. Karena beliau itu imam yang utama, pemimpin yang sempurna. Lalu kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari memuji beliau. Ya, dengan apa yang Allah nampakkan lewat tangannya dari kebenaran dan dengan menyebutkan ketetapan akan adanya sifat-sifat Allah Ta'ala termasuk masalah-masalah qadar, masalah syafaat dan sebagian masalah gaib yang as-sam'iyat ya. Dan itu telah ditetapkan dengan dalil-dalil nakli dan dalil akal gitu ya. Sementara para pengikutnya yang hidup belakangan yang menisbatkan diri mereka kepada Asy'ariyah, mereka hanya mengambil pandangan Abu Hasan saat beliau berada di fase yang kedua. Yang tadi nggak begitu jelas antara yang ngambang antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Kalam ya. Tadi pemikiran siapa? Kulab tadi ya. Nah, itu. Siapa nama tadi? Nah, Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Itu. Itulah yang diikuti gitu oleh orang-orang Asy'ariyah yang ada sekarang. Pemikiran-pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari saat beliau ada pada fase yang kedua. Ada pada fase yang kedua. Nah, itu. Mereka itu mengambil jalan ta'wil pada kebanyakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menetapkan sifat Allah kecuali hanya 7 sifat saja. Yaitu sifat hayyun, alimun, qadirun, kala al-kalam, iradah dan wa kadzalika as-sam'u wal basar. Hanya sifat itu yang ditetapkan oleh mereka. Allah itu maha hidup, Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa, Allah itu ya kalam berbicara, Allah itu punya iradah keinginan pun begitu, Allah itu mendengar, Allah itu melihat. As-sam'u wal basar. Nah, beda dengan Ahlus Sunnah ya. Kalau Ahlus Sunnah ya semua sifat-sifat Allah Ta'ala ditetapkan, bukan hanya yang 7 ini saja. Itu. Nah, bedanya adalah apa? Antara Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah adalah ketika mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau Asy'ariyah hanya menetapkan sifat Allah yang 7 ya. Tetapi ketika mereka menetapkan sifat Allah yang 7 itu caranya tidak sama dengan cara menetapkannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh ya. Contoh. Menurut Asy'ariyah, Allah itu di antara sifatnya kalam. Kalam itu apa? Bicara. Tapi kata mereka bicaranya Allah Ta'ala itu bukan dengan suara. Laisa bisautin masmu'. Bukan dengan suara yang terdengar. Bukan pula dengan huruf-huruf. Tapi menurut mereka Allah berbicara ya, tidak dengan begitu. Karena kalau ada suara yang terdengar itu berarti makhluk, kata mereka. Itu. Khalaqahullahu azza wa jalla ta'biran amma fi nafsihi, yang Allah ciptakan untuk mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Sementara huruf-huruf itu makhluk dan kalam itu bukan seperti itu, kata mereka. Kalam itu adalah apa? Al-makna an-nafsi. Ya, makna tersendiri gitu ya. Dia bukan huruf-huruf. Ya, bukan pula suara, kata mereka. Ini takwil dari Asy'ariyah. Lalu kami katakan, kata Sayyid Utsaimin, hadza khata', ini salah. Ini salah. Nah,
Tidak mungkin kita mengatakan demikian tentang kalamnya Allah Ta'ala. Gitu. Nah, ya, jadi begitu sekalian. Karena ya banyak misalnya, dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala, misalnya apa? Apa bapak-bapak dan sekalian yang antum pernah membaca wa qala Allahu azza wa jalla misalnya. Wa qala rabbuna misalnya. Atau ketika para malaikat saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Al-haq katanya. Yang dikatakan oleh Allah adalah kebenaran. Berarti Allah menyampaikan kata-kata. Bahkan ada nabi disebut kalimullah, Nabiullah Musa alaihi salam, yang langsung mendengar ya omongan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada suaranya atau tidak? Ada suaranya. Nah, ada suaranya. Itu. Yakni maka nabi hurufin wa aswatin masmu'ah. Dengan huruf dan suara yang terdengar. Itu, dengan huruf dan suara yang terdengar. Itulah mazhab Ahlussun. Jadi Allah itu bicara, ya ada suaranya. Allah itu bicara, ya ada huruf-hurufnya. Al-Quran kalam Allah atau bukan? Ada hurufnya tidak? Bunyi atau tidak? Itulah kalam Allah. Yang makhluk itu mushafnya. Kalau kalam Allah bukan makhluk, tapi sifat yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini bapak-bapak dan sekalian, ya saya kira sampai sini dulu ya, yang bisa kita bahas. Jadi sampai halaman berapa ini? Halaman 131 ya. Ya, 131. Selanjutnya insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, saya kira kita cukupkan dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, gimana ini? Ini udah jam 10:07. Tutup dulu aja ya. Baik, tutup dulu. Nanti saat ditutup, kalau mau bertanya silahkan. Baik, bapak-bapak dan sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, semoga apa yang kita bahas bisa dipahami. Bisa ya, insya Allah ya. Ya, tentang klaim tadi ya, 95%. Ya. Kalau gitu nggak mungkin salah, itu nggak benar. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.